Teman-teman, mari kita sama-sama memahami tentang perbedaan antara money game konvensional dengan multi level. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena banyak terjadi simpang siur salah pemahaman di mata masyarakat. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Baik, saudaraku, ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah money game. Money artinya adalah uang. Game adalah permainan. Permainan uang sama dengan apa? Ya. Jadi money game itu adalah permainan uang. Nah, saya ingin bercerita tentang money game zaman dahulu ya, nggak kekinian, money game kekinian. Kalau zaman dahulu ya, boleh dikatakan bisnis money game itu hampir dikatakan arisan berantai. Artinya, kalaupun di sana ada bonus motor, bonus mobil, bonus rumah, itu nunggu giliran ya. Nah, di mana jaringan semakin besar terbentuk, semakin banyak uang yang dikumpulkan, nah itu bergantian orang yang mendapatkannya, sehingga di sana tidak ada jual beli produk, ya. Nah, yang kekiniannya, yang sekarang ini, ya, bisnisnya sih masih money game, ya. Cuman karena image masyarakat itu namanya money game itu yang tidak ada produknya itu pasti money game, akhirnya dia menggunakan produk. Ya, sebagai kamuflase itu adalah kedok ya. Tetapi luar biasanya, sekalipun ada produknya di sana, namanya bisnis seperti itu pas up harganya setinggi mungkin. Salah satu contoh ya, ini ya. Di sini ada pengharum ruangan ya. Pengharum ruangan ini di konvensional toko supermarket ini katakanlah harganya 50.000. Kalau ini bisa lari ke bisnis money game, ini bisa jadi 1 juta ya. Berapa kali lipat tuh ya kenaikan harganya. Kenapa begitu tinggi harganya? Karena berada di money game. Nah, ini ya. Jadi teman-teman, mohon teman-teman setelah ada pemahaman ini ya, tidak terjebak dengan bisnis yang rayuannya tidak perlu kerja, bisnis yang rayuannya hanya ongkang-ongkang kaki dapat duit dan lain sebagainya ya. Itu tentang money game. Kemudian yang kedua adalah bisnis konvensional ya. Bisnis konvensional ya itu memakan dua hal, yaitu distribusi dan promosi. Salah satu contoh. Di sini pabrik ya. Pabrik membuat satu jenis produk ya, katakanlah produk X ya. Harga produk tersebut dikeluarkan oleh pabrik itu Rp2.000. Maka pertama pabrik setelah membuat adalah lari ke agen nasional. Nah, agen nasional turun lagi ke agen provinsi. Dari agen provinsi turun ke agen kabupaten, agen kecamatan, grosir, warung, baru pada konsumen. Nah, pabrik mengeluarkan harga Rp2.000 ya. Sampai bisa di konsumen itu bisa saja menjadi 20.000 ya. Kenapa 20.000? Karena masing-masing tahap ini memerlukan namanya biaya distribusi ya, biaya operasional. Kan produk tersebut tidak bisa jalan sendiri ya, perlu diantarkan. Nah, setelah memakan biaya ya, poin-poin di sini, apakah produk tersebut sudah laku? Belum ya. Maka yang berikutnya memakan namanya biaya promosi ya. Jadi promosi itu ya yang sangat besar. Salah satu contoh, distribusi menghabiskan dana 20% ya. Kemudian promosinya 40%. Nah, bisa sampai di konsumen itu 100% plus laba-labanya. Nah, seperti itu Pak, teman-teman. Jadi kurang lebih dari produsen sampai di ke konsumen itu ada tambahan biaya antara 60 sampai 80% ya, dari 2.000 ke 20.000 ya, berapa persen ya. Jadi besar sekali. Nah, itu adalah bisnis konvensional ya, di mana ya dua hal tadi namanya distribusi dan promosi dipangkas dengan namanya bisnis multi level marketing ya. Bagaimana konsepnya multi level marketing? Di sini pabrik ya, pabrik membuat produk. Nah,
pabrik ini mempunyai customer, ya, mempunyai perusahaan yang memasarkan, ya, perusahaan yang memasarkan. Ada juga perusahaan multi level yang mempunyai pabrik sendiri. Ini katakanlah perusahaan multi level tersebut tidak punya pabrik, ya, maka dari pabrik turun ke perusahaan, dari perusahaan langsung ke member yang disalurkan melalui stokis. Tidak memerlukan jalur distribusi agen nasional, agen provinsi, kabupaten, kecamatan, grosir, warung, sampai dengan konsumen. Nah, di bisnis multi level itu tidak, dari pabrik langsung ke member. Sehingga biaya distribusi yang memakan tadi beberapa tahap harus dihabiskan. Kalau di multi level tidak, ya, maka langsung ke member. Maka dari itu, ya, member menikmati hasil atau bonus dari pemangkasan biaya tadi. Kemudian yang kedua, ya, teman-teman pernah tidak, ya, mendengar iklan di televisi, di radio, ya, tentang produk-produk multi level? Kan tidak. Siapa yang berkewajiban mengiklankan adalah kita sendiri sebagai member. Jadi kalau kita ingin bonus besar, harus banyak mengiklankan, harus banyak mendistribusikan produk tersebut, ya. Nah, itu bedanya, ya, teman-teman. Makanya suatu hal yang wajar, ya. Di sini kalau di konvensional tadi, ya, agen nasional dengan agen provinsi tidak bisa dong keuntungannya melebihi agen nasional. Kenapa? Karena kalau agen nasional katakanlah menjual 100 item per hari, agen provinsi hanya 20 atau 30 item, kan tidak bisa. Tapi kalau di network marketing, ya, nah, maka orang yang terakhir join, bergabung, itu penghasilannya bisa melebihi orang lebih dulu join, ya. Kenapa? Karena di network marketing siapa yang lebih banyak memasarkan produk, pengertian memasarkan itu bukan memasarkan sendiri, ya, diri sendiri dan jaringannya, dialah yang hasilnya lebih besar. Semoga bermanfaat, ya, untuk Anda.